Polda Metro Jaya membekuk pelaku penipuan dan pembobolan ATM perbankan dengan jumlah penipuan miliaran rupiah. Pelaku diketahui mengambil uang di ATM tanpa sepeser pun uang rekeningnya yang terdebit dengan modus menggunakan rekening milik orang lain. Polda Metro Jaya membekuk pelaku penipuan transaksi yang menggunakan kartu ATM dari berbagai bank. Dalam operasinya, pelaku berhasil menggondol uang miliaran rupiah dari beberapa bank yang ia bobol. Menurut keterangan Kanit 4 Subdit Resmob Polda Metro Jaya, pelaku memanfaatkan rekening milik orang lain yang pelaku pinjam dengan dalih akan melakukan transfer uang. Pelaku yang bernama NKM melakukan tarik tunai di sejumlah gerai ATM dan menggunakan trik agar uang yang keluar tidak terdebit dari rekening tersangka. Dari satu bank swasta nasional yang berhasil dibajak, tersangka NKM mampu meraup uang senilai 1,6 miliar rupiah. Polisi kemudian menyita ATM dari berbagai bank, uang tunai hasil kejahatan, dan barang bukti lainnya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tindak pidana pencurian dan pasal TPPU dengan ancaman 15 tahun penjara. Dengan memanipulasi terhadap beberapa bank nasional, jadi bukan hanya satu bank yang dibobol oleh kelompok tersangka ini, tapi banyak bank, di mana dari salah satu bank saja kerugiannya sudah mencapai 1,6 miliar. Dan tersangka ini juga sering menggunakan ATM pribadi dari orang lain, digunakan sebagai penampungan maupun sebagai alat untuk melakukan aksi tersebut. Penyidikan kasus dugaan makar dan permufakatan jahat yang dilakukan 11 orang terus dilakukan oleh Kepolisian Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya telah mengendus adanya aliran dana di balik rencana makar yang diduga akan dilakukan sejumlah tokoh dan aktivis. Penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya menangkap aktivis Hatta Taliwang di Rusun Ben Hill, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Penangkapan bekas anggota DPR dari Partai Amanat Nasional itu ditangkap atas tuduhan Undang-Undang ITE terkait penyebaran isu sara di media sosial. Selain itu, polisi masih melakukan pendalaman apakah Hatta Taliwang terlibat dalam permufakatan makar pada aksi 2/12 lalu. Selain Hatta Taliwang, sebanyak 11 aktivis dan tokoh nasional ditangkap polisi pada Jumat 2 Desember dini hari. Sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat, mereka dibawa ke Polda Metro Jaya karena diduga merencanakan makar pada saat aksi damai 2/12. Ke-11 aktivis dan tokoh nasional itu adalah Ratna Sarumpait, Kiflan Zain, Aditya Warman, Firza Hussein, Eko, Alvin Indra, Rahmawati Soekarno Putri, Ahmad Dhani, Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal Kobar. Masing-masing mereka disangka melanggar pasal berbeda. Ada yang diduga berbuat makar dan permufakatan jahat, penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo, serta ujaran kebencian yang mengandung suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Penyidikan kasus dugaan makar dan permufakatan jahat yang dilakukan 11 orang terus dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Hasilnya, 7 aktivis diduga merancang upaya makar untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Gerakan dugaan makar dan permufakatan jahat akhirnya gagal setelah kepolisian menangkap mereka. Dari 11 yang ditangkap, 3 orang masih ditahan dan 8 lainnya dibebaskan. 8 orang yang dibebaskan itu adalah Kiflan Zain, Aditya Warman, Ratna Sarumpait, Firza Hussein, Eko, Alvin Indra, Ahmad Dhani, dan Rahmawati Soekarno Putri. Dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan hampir 1 kali 24 jam. Rahmawati yang juga putri dari Presiden pertama RI Soekarno keluar dari markas Brimob menggunakan kendaraannya. Melalui kuasa hukumnya, Rahmawati membantah melakukan seperti yang dituduhkan padanya. Selain Rahmawati, menyusul aktivis Ratna Sarumpait. Ratna diperbolehkan pulang setelah menjalani pemeriksaan selama 10 jam. Ratna mengaku namanya dicatut dalam kegiatan 1 Desember di Hotel Sari Pan Pacific. Setelah itu menyusul Kiflan Zain. Kiflan mengaku tidak ditangkap, namun hanya diundang oleh penyidik untuk menjalani pemeriksaan. Tak lama berselang menjelang pukul 2 Sabtu dini hari, giliran musisi Ahmad Dhani yang beranjak meninggalkan Makobrimob.
Saat dikonfirmasi, Dhani mengaku hanya ditanya beberapa pertanyaan oleh penyidik. Sementara 3 orang lainnya yakni Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal Kobar ditahan di Polda Metro Jaya. Ketiganya dijerat dengan Undang-Undang ITE dan juga pasal 107 JO pasal 110 KUHP tentang makar dan permufakatan jahat. Para tersangka berencana menggelar sidang istimewa untuk menggulingkan pemerintahan. Penyidik telah mendapatkan barang bukti berupa tulisan tangan mengenai rencana makar. Tapi ada upaya-upaya rapat-rapat yang sudah kita pelajari dengan agenda politik lain, di antaranya adalah upaya untuk melakukan makar. Sehingga bila itu terjadi, kita akan lakukan tindakan tegas, dan kita sudah mencatat, kita akan lakukan tindakan tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Mereka diduga bermaksud meminta Ketua MPR menggelar sidang istimewa untuk mengubah Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang Dasar 1945 amandemen kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Mereka beranggapan Undang-Undang Dasar 1945 amandemen terlalu membuka keran pasar bebas di Indonesia. Dugaan ini berkaitan adanya rencana pemanfaatan massa untuk menduduki kantor DPR RI, kemudian berencana melakukan pemaksaan agar bisa dilakukannya sidang istimewa, yang kemudian menuntut untuk pergantian pemerintahan dan seterusnya. Tentu ini ke depan menjadi sebuah langkah-langkah yang masuk pada tataran inkonstitusional yang tentunya harus kita jaga. Selain itu, para tersangka juga berupaya memanfaatkan ruang kebebasan berekspresi untuk melahirkan ide atau gagasan berbau hasutan. Gagasan itu mereka gulirkan dalam pertemuan yang dilakukan sejak 4 November lalu ketika masyarakat antusias berunjuk rasa. Menanggapi aksi makar, Wakil Presiden Yusuf Kala menyerahkan proses hukum penanganan kasus makar kepada Polri. JK berharap proses hukum dilakukan sesuai hukum yang berlaku. Ya, saya juga baru saja mendengarkannya. Ya, nanti proses hukum lah. Kalau dia tidak salah memang pasti tidak mau. Polisi memastikan proses hukum terhadap para tersangka terus berjalan. Dalam waktu dekat, ke-8 tersangka yang tidak ditahan akan dipanggil kembali untuk dimintai keterangan. Kepolisian juga terus mengembangkan kasus dugaan makar dan permufakatan jahat. Dalam penelusurannya, penyidik menemukan bukti transfer dana dalam jumlah besar, termasuk pemberi dana dan siapa saja penerimanya. Bukti transfer akan memudahkan penyidik untuk mendapatkan konstruksi hukum adanya dugaan upaya permufakatan makar untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Selain bukti transfer, ada juga bukti dokumen yang menjadi catatan bagi penyidik dan video yang diunggah serta pemberitaan yang berisi ajakan makar. Tentu bukti-bukti yang ada selain dokumen-dokumen, tayangan video, kemudian surat yang ditemukan, ada juga bukti transfer yang dipegang oleh penyidik, sehingga penyidik memandang perlu untuk melakukan upaya-upaya pencarian barang bukti lainnya untuk melengkapi dan mendukung sangkaan terhadap pemufakatan jahat yang akan menggulingkan pemerintah. Saat ini Polri terus memproses ke-11 orang tersebut sesuai dengan perkara masing-masing. Polri juga meminta semua pihak bersabar sehingga proses hukum tuntas dilakukan, mulai dari penyidikan hingga ke pengadilan nanti. Demi menghormati proses penyidikan, Polri tidak akan membuka bukti-bukti yang ditemukan dari 11 tersangka. Bukti-bukti itu merupakan substansi dan strategi dari penyidik untuk membongkar kasus ini. Ya itulah nanti yang akan dibuka di pengadilan. Jadi bagusnya nanti dibuka di pengadilan saja. Karena berarti kita berbicara konten, berbicara isi, bicara tentang kualitas komunikasi, berbicara tentang alat bukti digital forensik. Jadi itu nanti akan dibuka di pengadilan saja. Sementara terkait dugaan memberangus kebebasan berbicara para aktivis, pihak kepolisian membantahnya. Polisi berkeyakinan jika kebebasan berbicara punya batasan, sehingga tidak menjurus pada upaya makar. Selain itu, penentuan tindak pidana makar dalam bentuk permufakatan tidak perlu menunggu apa yang direncanakan terjadi. Penyidik tidak perlu menunggu terjadi pemberontakan untuk menangkap para tersangka. Jangan sampai
Di negara hukum ini kita serba boleh, mau ngapain pun boleh. Tidak demikian implementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Jadi kita tetap harus lihat, oh hukumnya sudah ada. Berarti kita harus penggunaan transaksi elektronik harus mengacu kepada hukum itu. Saat menangkap 11 orang terduga upaya makar, Komisi 3 DPR menilai Polri bersikap represif dan berlebihan. Komisi 3 mempertanyakan penangkapan para tersangka. Komisi 3 juga menilai dugaan makar tidak tepat karena para aktivis hanya mengutarakan lewat perkataan, bukan aksi. Cara-cara Polri yang terkesan represif ya tentu mengundang reaksi daripada publik, terutama ketika terjadi penangkapan sebelum sholat Jumat pada tanggal 2 Desember kemarin. Ini kan mengingatkan kita pada cara-cara pemerintahan sebelumnya. Sementara itu Polri menegaskan jika penangkapan 11 orang yang kini telah menjadi tersangka didasarkan sejumlah bukti. Polisi memiliki hak melakukan upaya paksa untuk memeriksa para tersangka di kantor polisi. Polri akhirnya menangkap 11 terduga makar karena mereka berupaya memanfaatkan ruang kebebasan untuk melahirkan ide untuk menghasut. Ide mereka itu berpotensi disalahartikan, sehingga menggulirkan reaksi negatif buat orang lain. Atas nama konstitusi, aksi makar tidak dibenarkan. Hanya saja untuk menguatkan proses penyidikan, Polda Metro Jaya akan memeriksa ulang para tersangka dan meminta keterangan dari sejumlah saksi ahli. Tim Liputan, Berita 1. Inilah Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lintas Sumatera jalur Medan menuju Aceh antara sebuah mobil pickup yang membawa pekerja PLN dan sebuah minibus. Akibatnya 1 orang tewas dan 7 lainnya luka-luka. Peristiwa berawal saat mobil pickup membawa 8 orang pekerja kontrak pemasangan tiang PLN yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Medan menuju Pangkalan Berandan. Namun naas saat hendak melewati truk di Jalan Lintas Sumatera, Desa Air Hitam, tiba-tiba mobil oleng hilang kendali kemudian menabrak mobil minibus yang datang dari arah berlawanan hingga kedua mobil terbalik. Polisi lalu lintas yang turun ke lokasi kejadian bersama warga mengevakuasi semua korban ke RSUD Tanjung Pura. Seorang penumpang pickup tewas saat dalam perjalanan menuju rumah sakit, sedangkan 7 pekerja kontrak PLN lainnya mengalami luka-luka. Sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga menjadi pembicara dalam rapat koordinasi yang dihadiri seluruh gubernur di Indonesia. Panglima TNI Gatot Nurmantio ini menjadi salah satu pembicara. Kami langsung bergabung bersama rekan kami ada Desa Lampesi langsung dari kantor Kemendagri Jakarta. Dari apakah rakor yang dihadiri dengan Panglima TNI ini terkait dengan aksi unjuk rasa pada 2 Desember mendatang? Secara implisit, tuan rumah Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengungkapkan bahwa rapat koordinasi yang dihadiri oleh hampir seluruh gubernur dari seluruh Indonesia ini tidak membahas situasi ataupun dinamika politik di seluruh Indonesia jelang rencana aksi unjuk rasa 2 Desember mendatang di DKI Jakarta. Untuk kali ini rapat koordinasi pembicaranya ada 7 orang dari level pimpinan lembaga maupun kementerian dan beberapa di antaranya memang digelar secara tertutup sehingga tidak bisa diliput oleh media. Salah satu pembicara pada saat menyampaikan materi secara tertutup ialah Menko Polhukam Wiranto. Usai memberikan materinya, Wiranto mengungkapkan bahwa apa yang dia sampaikan kepada para gubernur hanyalah sebatas pemetaan keamanan politik dan hukum yang sudah dilakukan oleh pihak Menko Polhukam. Selain itu, Menko Polhukam juga menyatakan bahwa ada 3 daerah yang dinyatakan rawan terkait dengan pelaksanaan Pilkada 2017 tahun depan, diantaranya ialah Aceh, DKI Jakarta, dan juga Papua. Ketiga daerah ini dianggap memiliki indikasi penuh rawan atau indikasi yang tinggi terhadap tingkat kerawanan pada gelaran pilkada mendatang. Namun Wiranto menolak untuk menjabarkan apa saja indikasi-indikasi tersebut sehingga ketiga daerah tadi yaitu Aceh, DKI Jakarta dan juga Papua dikatakan sebagai daerah yang rawan untuk gelaran pilkada mendatang. Selain itu ada satu aspek yang dianggap rawan dalam pilkada nanti yaitu kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh kontestan ataupun pasangan petahana. Selain itu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio juga baru saja memberikan koordinasinya di hadapan para gubernur secara terbuka. Ada satu
pendapat yang dikeluarkan atau satu poin yang saya garis bawahi dari apa yang disampaikan oleh Panglima TNI terkait dengan rencana aksi demonstrasi 2 Desember mendatang. Panglima mengungkapkan bahwa jika demonstrasi 4 November kemarin betul-betul dari hati dan hanya fokus kepada penegakan hukum kasus Ahok, sementara untuk demo 2 Desember nanti sudah ditunggangi oleh pihak asing. Bahkan Panglima juga menyebut sejumlah negara. Kita lihat pernyataannya. Dan pasti akumulasi luar pun ikut. Kenapa? Karena tanggal 20 kemarin saya dikejutkan berita bahwa Habib Rizik dianiaya oleh oknum Kostrad, kami masuk rumah sakit. Dan saya cek tidak ada. Dan saya telusuri, berita itu ada 2 sumbernya. Dari wilayah Australia dan New Jersey, USA. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo tadi usai Panglima TNI memberikan pemaparannya meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk betul-betul cerdas dan menyikapi dengan bijak mana yang perlu dilakukan dan mana yang tidak, agar keutuhan bangsa Indonesia tidak mudah dipecah belah oleh pihak asing, terutama dari negara-negara lain yang memiliki kepentingan di Indonesia untuk memecah belah bangsa. Zakia. Oke, saya akan tanya dulu, ada kuasa hukum dari Buniani, Pak Aldwin Rahardian. Pak Aldwin, selamat malam. Ya, malam. Ya, Pak Aldwin, saya mengutip pernyataan Anda mengatakan bahwa penetapan tersangka dari klien Anda, Buniani, ini tidak adil. Kenapa penyebabnya? Ya, itu dirasakan oleh Pak Buniani. Artinya begini, prosesnya kurang fair. Meskipun itu hak tersendiri ya, penyidik, baik itu dia punya hak subjektif ataupun objektif. Hanya kemudian pertama begini kronologisnya. Beliau dipanggil itu pertama kali sebagai saksi, ya. Beliau datang, terus kemudian pemeriksaan dimulai, berakhir di kurang lebih pukul 20, pukul 8. Ketika selesai penandatanganan BAP, langsung disodorkan surat penangkapan, ya kan? Dan hal itu tidak lazim begitu menurut kami. Karena apa? Yang lazim harusnya seperti apa menurut Pak Budi Anda? itu kan ada di kantor. Begini, tidak perlulah surat penangkapan itu keluar. Sekarang dengan kasus yang sama, apple to apple misalkan dengan Pak Ahok, keluar nggak surat penangkapan? Sampai kemudian 1 kali 24 jam diperiksa di Polda Metro misalkan. Kan tidak juga. Apalagi yang bersangkutan datang ke kantor. Buat apa begitu keluar surat penangkapan, ya kan? Tapi lagi-lagi itu ya hak penyidik, kita hargai. Tapi kemudian itu disesalkan oleh klien kami, Pak Buniani, bahwa ini tidak equal. Ya. Kalau tidak adil, Anda ada rencana untuk peradilan status tersangka klien Anda, Pak Aldwin? Ya, kita nanti akan kaji secara bersama, tapi tentunya akan seperti itu. Karena apa? Pertama, ini tidak digelar secara terbuka. Ya, gelar perkaranya harusnya terbuka seperti apa yang terjadi pada kasus Pak Ahok. Terbuka di sini bahwa satu sama lain menyodorkan para saksi ahli. Ya, apalagi yang dituduhkan ini Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2. Ya, di mana sangat multi interpretasi. Apalagi yang dipersoalkan kan sudah bukan video lagi. Video itu sudah tuntas dan pemeriksaan forensik Barreskrim tidak ada persoalan. Tidak ada yang mau kata-katik itu video itu. Tapi itu kan yang utama karena pertama kali sumbernya adalah Pemprov DKI. Yang kedua, ya, yang dipersoalkan itu adalah caption. Ya, caption, intisari dan pendapat pribadi Pak Buni. Semua orang melakukan hal yang sama. Pak Buni mengupload ulang itu tanggal 6 Oktober. Ya, dia mengupload ulang dari media NKRI, ditambahkan caption di bawahnya. Ya. Nanti saya akan bacakan ya Pak. Saya akan bacakan Pak Aldwin melakukan hal yang sama. Supaya pemirsa juga paham apa yang disangkakan terhadap klien Anda Buniani ini. Tersangkanya adalah kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan terkait SARA, bukan karena mengupload video tersebut. Nanti saya akan bacakan 3 paragraf yang kemudian dianggap pihak kepolisian sebagai salah satu alat bukti. Kami lanjutkan pemirsa sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Prime Time. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan KPK yang telah menginformasikan mengenai kejadian operasi tangkap tangan terhadap salah satu staf di Direktorat Jenderal Pajak. Tentunya saya sangat kecewa terhadap tindakan dari aparat pajak, terutama pada saat kami semuanya sedang di dalam proses untuk membangun kembali
kepercayaan wajib pajak melalui suatu program tax amnesty yang ini menggambarkan dibutuhkannya kepercayaan dua belah pihak, yaitu dari wajib pajak dan juga dari aparat pajak. Tindakan yang dilakukan oleh Oknum HS dari Direktorat Jenderal Pajak mencerminkan suatu pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik, integritas, dan kejujuran yang selama ini merupakan nilai-nilai yang dianut oleh Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Jadi ini merupakan suatu tindakan yang mencederai nilai-nilai dan tentu juga mencederai kepercayaan dari koleganya yang lain. Seperti dikatakan oleh pimpinan KPK, Pak Agus, bahwa sebagian besar dari jajaran Direktorat Jenderal Pajak adalah para aparat yang punya komitmen tinggi untuk membangun institusi pajak menjadi institusi yang bisa dipercaya oleh publik untuk mengumpulkan kewajiban sangat mengecewakan bagi seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak dan tentu bagi pimpinan di Kementerian Keuangan termasuk saya sendiri secara pribadi yang sangat kecewa. Kami Kementerian Keuangan, saya sendiri akan terus mendukung langkah KPK untuk mengusut kasus ini secara tuntas. Kasus ini sudah masuk di dalam proses penegakan hukum dan oleh karena itu Kementerian Keuangan akan berkomitmen membuka akses yang seluas-luasnya bagi KPK untuk mendalami kasus ini. Karena saya sangat menginginkan bahwa momentum ini akan menjadi salah satu trigger atau pemicu yang kredibel bagi pembersihan dan perbaikan Direktorat Jenderal Pajak. Kalau kami selama ini berkomunikasi bahwa melalui tax amnesty dan reformasi kami ingin membangun kepercayaan publik, maka kami menganggap bahwa hikmah dari OTT ini adalah suatu upaya yang jauh lebih sistematis dan kredibel untuk membangun Direktorat Jenderal Pajak yang bersih dari korupsi dan memiliki nilai integritas yang baik. Kami juga akan bekerja sama dengan KPK untuk mengintensifkan berbagai upaya pencegahan korupsi dan memperbaiki sistem tidak hanya di Direktorat Jenderal Pajak, tadi di Kementerian Keuangan keseluruhan. Kami menganggap bahwa Kementerian Keuangan merupakan lembaga yang sangat penting, sangat strategis yang memiliki amanah untuk mengelola keuangan negara secara bersih dan kredibel. Dan itu tidak mungkin dilakukan secara sendiri tanpa ada bantuan dan dukungan dari institusi yang kredibel seperti KPK. Sehingga saya sangat menyambut dan meminta untuk KPK membantu kami. Sehubungan dengan reformasi di Direktorat Jenderal Pajak yang telah saya sampaikan beberapa saat ini, maka saya akan segera membentuk dan mengumumkan tim reformasi di Direktorat Jenderal Pajak yang tidak hanya menyangkut masalah korupsi, tapi menyangkut ada 5 hal yang sangat strategis. Yang tentu pertama adalah masalah SDM dan Code of Conduct, yang ini menyangkut masalah integriti, pembersihan terhadap aspek-aspek korupsi, tapi lebih kepada juga perbaikan skill, kompeten, dan profesionalisme. Yang kedua adalah menyangkut masalah information system dan database, karena ini akan sangat membantu kami untuk mengidentifikasikan kewajiban dari wajib pajak secara objektif dan mengurangi interaksi dari aparat pajak secara tidak perlu yang kemudian bisa menimbulkan berbagai transaksi seperti yang terjadi pada OTT ini. Yang ketiga, kami perlu dan memandang penting untuk memperbaiki bisnis proses. Selamat malam, Anda menyaksikan Headline News pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Polda Metro Jaya telah menetapkan Buniyani sebagai tersangka terkait dugaan pencemaran nama baik. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita simak langsung mendengarkan keterangan pers dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Awi Setiono. Romawi 10 2016 PMJ di Reskrim Sus pada tanggal 7 Oktober 2016. Kita ketahui bersama bahwasannya LB tersebut pelapornya adalah Andi Windo Wahidin SHMH. Kasusnya tentang pencemaran nama baik dan penghasutan atau SARA. Adapun untuk identitas terlapor, yaitu nama
BY, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Lombok Timur 16 Mei 1969, pekerjaan dosen agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Kalibaru, Permai, Blok B2, nomor 15, RT 002007, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Depok, Jawa Barat. Hasil dari proses penyidikan selama ini yang telah dilakukan oleh Subdit Cybercrime Polda Metro Jaya sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, kemudian saksi ahli, sampai dengan hari ini kita telah melakukan pemanggilan terhadap terlapor. Tadi pagi sekitar jam berapa tadi Pak Roberto? Jam 11 ya. Ya, kita panggil jam 10, jam 11 hadir sebagai saksi. Dan tadi sampai dengan pukul sekitar 19.30 ya. Selesai dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Namun demikian dengan hasil pemeriksaan, hasil konstruksi hukum, pengumpulan alat-alat bukti dari penyidik pada kesempatan malam hari ini sekitar pukul 20.00 dengan bukti permulaan yang cukup, yang bersangkutan saudara BY kita naikkan statusnya menjadi tersangka. Bahwasanya yang bersangkutan dari tuduhan persangkaan oleh pelapor terkait dengan pencemaran nama baik dan penghasutan SARA yang dapat kita penuhi terkait dengan unsur-unsur perbuatan pidananya, yaitu terkait dengan Ini ada informasi terbaru, kami baru saja mendapatkannya. Telah terjadi gempa yang cukup besar yang mengguncang wilayah Jepang. Gempa berpotensi menimbulkan tsunami. Gempa mengguncang dengan kekuatan sekitar 6,9 hingga 7,3 skala Richter. Gempa terjadi di wilayah timur laut Jepang pagi ini dan berpotensi terjadi tsunami. Tsunami diperkirakan akan menyapu wilayah prefektur Fukushima, Jepang. Gelombang tsunami diperkirakan mencapai ketinggian 3 meter yang akan menyapu wilayah timur laut. Badan Geologi Amerika Serikat mengatakan gempa berkekuatan 6,9 skala Richter dengan kedalaman sekitar 11,3 km. Namun Badan Geologi Jepang memperkirakan gempa berkekuatan 7,3 skala Richter ini terjadi pada pukul 6 pagi waktu Jepang di perairan Fukushima. Di wilayah timur laut Jepang terdapat 4 lempeng tektonik yang memungkinkan terjadi gempa setiap tahunnya. Sebelumnya beberapa tahun lalu wilayah ini juga pernah diguncang gempa yang cukup hebat. Waktu itu reaktor nuklir Fukushima rusak berat dan warga harus dievakuasi. Sementara pada bulan April lalu gempa mengguncang prefektur Kumamoto di wilayah selatan Jepang. 1.700 orang dievakuasi dan 50 orang meninggal dunia. Dan pemirsa, ini adalah gambar yang kami dapatkan dari stasiun televisi NHK dan ini memperlihatkan pantai Fukushima yang sedang menunggu detik-detik terjadinya tsunami. Ya, Jepang memang merupakan negara pemirsa yang sering terjadi gempa yang juga berpotensi terjadi tsunami dan saat ini pantai Fukushima juga menurut Badan Geologi setempat sedang menunggu detik-detik tsunami di sana. Dan pemirsa, gempa dengan kekuatan sekitar 6,9 hingga 7,3 pada skala Richter ini mengguncang wilayah Jepang pada sekitar pukul 6 waktu setempat. Gempa terjadi di wilayah timur laut Jepang
pagi ini dan berpotensi terjadi tsunami. Dari Badan Geologi setempat sendiri, gempa ini diperkirakan mencapai 7,3 skala Richter. Dan gempa ini akan menyapu wilayah timur laut. Dan pemirsa, di wilayah timur laut Jepang terdapat 4 lempeng tektonik yang memungkinkan terjadi gempa setiap tahunnya. Sebelumnya beberapa tahun lalu wilayah ini juga pernah diguncang gempa yang hebat. Waktu itu, reaktor nuklir Fukushima rusak berat dan warga harus dievakuasi. Mas Burhan, kalau misalnya menurut Anda, apakah betul kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Pak Ahok ini kemudian menjadi pintu masuk untuk melakukan aksi yang lebih jauh, yakni aksi makar? Begini, kalau kita lihat ya sinyalemen yang terjadi mengikuti kasus Al-Maidah 51 itu terlalu kecil kalau sasarannya hanya Pak Ahok. Jadi kalau saya lihat memang ada 2 indikasi. Indikasi pertama, Ahok semata-mata menjadi semacam sasaran antara untuk tujuan akhir yang bukan berhenti pada Ahok saja. Mengapa demikian? Kalau Ahok saja yang menjadi sasaran itu terlalu, tanda kutip, terlalu kecil. Terutama buat mereka yang punya motivasi politik di luar dari itu. Nah, apa alasannya? Alasannya simple. Jokowi menjelang 2 tahun pemerintahan, kita survei bulan Agustus 2016, itu di tingkat massa, itu tingkat kepuasannya mencapai 68%. Jadi tidak bisa dilepaskan dari konsolidasi kekuasaan Jokowi yang relatif sudah mature gitu ya di tingkat massa, dan saat yang sama itu dibarengi dengan konsolidasi di tingkat elit. Ada 69 kursi kekuatan Jokowi di DPR. Nah, yang menarik buat saya adalah ketika lapisan elit dan massa sudah berada di belakang pemerintahan nasional, kemudian ada pintu masuk melalui oposisi jalanan. Nah, pintu masuknya memang melalui kasus Ahok. Mengapa demikian? Karena kalau sudah bicara faktor primordial, itu rasionalitas berhenti. Dan kebetulan memang harus diakui, pernyataan Ahok itu politically incorrect gitu loh. Karena dia sudah masuk pada wilayah Ahok yang diyakini oleh sebagian orang. Gimana? Kenapa kemudian yang disasar Ahok tapi tujuannya jauh lebih dari itu? Siapa yang kemudian ini nggak bisa dilepaskan dari 2019. Kalau misalnya Jokowi terlalu kuat di tingkat massa dan di tingkat elit, sulit untuk bisa menyaingi Jokowi di 2019. Jadi ada 2 tujuan utamanya. Pertama, kalau misalnya tidak dibikin semacam make a dent, dibikin semacam dance itu semacam kelemahan gitu ya dari sekarang terhadap Jokowi, itu susah untuk mengalahkan di 2019. Yang kedua, harus diakui ada juga pertarungan internal siapa yang mau mendampingi Jokowi. Dan Ahok merupakan salah satu favorit. Setidaknya kalau kita survei bulan Agustus, dia paling tinggi elektabilitasnya sebagai cawapres Jokowi. Kalau kemudian kasus ini itu praktis selesai sebenarnya buat Ahok kalau ingin menjadi cawapres. Kita harus jeda terlebih dahulu. Ada persoalan internal juga. Hingga sore ini proses pencarian 15 nelayan KM Mulia Jati masih berlangsung, dan untuk mengetahui perkembangan terbaru proses pencarian, rekan Ferry Prihardi akan menyampaikan laporan selengkapnya langsung dari Tuban, Jawa Timur. Ferry, apakah pencarian dari tim SAR sudah membuahkan hasil, Ferry? Ada sekitar pukul 13.30 atau 1 jam setengah yang lalu, tim di posko antemortem DVI yang ada di dermaga PT TI ini mendapatkan informasi dari tim pencarian yang berada di titik lokasi bahwa sudah ada 3 nelayan yang ditemukan pada pencarian dari pagi hingga siang hari ini. Namun ketiga yang sudah ditemukan tersebut belum diketahui identitasnya, dan 3 ditemukan dalam kondisi tewas. Saat ini ketiganya tengah dalam perjalanan untuk dibawa ke dermaga untuk selanjutnya diidentifikasi oleh tim dari Disaster Victim Identification Bidokes Polda Jawa Timur. Nanti 3 yang sudah ditemukan tersebut akan dibawa untuk selanjutnya diidentifikasi di RSUD Tuban, dan proses identifikasi dengan
menginput atau memasukkan seluruh informasi yang berasal dari seluruh pihak, baik itu dari pihak pemilik kapal, pihak keluarga, dan juga pihak kepolisian, masih terus dilakukan hingga saat ini. Terhitung sejak pukul 14 tadi, 15 identitas sudah diketahui secara nama, dan 2 nama yang baru masuk adalah atas nama Budi Kurniawan ataupun Wawan dan juga Marto atau Andri. Keduanya merupakan warga Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Dan saat ini sambil menunggu proses pencarian di lautan yang berkisar 40 km dari pantai di Tuban ini masih terus berlangsung. Diperkirakan batas pencarian untuk hari ini akan berlangsung hingga pukul 17 ataupun 17.30 melihat kondisi cuaca dan juga melihat kondisi pencahayaan, karena proses pencarian tidak mungkin dilakukan setelah malam hari. Ade. Ya, Ferry, lalu bagaimanakah dengan kemungkinan penyebab terjadinya tabrakan tersebut, Ferry? Ya, dari informasi yang kami kumpulkan dari tim kami di Surabaya yang mewawancarai Kasih Tertib Pelayaran di Kesyah Bandaran Utama Tanjung Perak, bahwa segala kemungkinan bisa saja terjadi, namun penyebab pasti dari 2 kapal yaitu MV Tyson 4 yang berbendera Vietnam dan juga KM Mulia Jati masih harus diteliti hingga nanti akan ditemukan kemungkinan ataupun penyebab pastinya. Namun kemungkinannya sampai saat ini ada 2 kemungkinan besar. Yang pertama adalah KM Mulia Jati tidak menyalakan lampu penerangan sehingga kondisi tersebut gelap dan KM Mulia Jati tidak terlihat oleh MV Tyson 4 sehingga tertabrak. Kemudian kemungkinan lainnya adalah MV Tyson 4 tidak menyalakan radar sehingga tidak bisa mendeteksi keberadaan kapal-kapal yang berada di sekitarnya sehingga timbullah atau terjadilah tabrakan tersebut. Namun secara ketertiban dari kedalaman kapal tersebut berlayar, 2 kapal tersebut berlayar dan juga jalur tidak ada yang dilanggar atau tidak ada yang salah, dan sampai saat ini harus dilakukan pendalaman lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya. Untuk sementara kembali ke studio Ade. Baik, terima kasih Ferry Prihadi melaporkan langsung dari Tuban, Jawa Timur, dan selamat kembali bertugas. Selamat siang pemirsa, inilah Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat. 15 nelayan dinyatakan hilang akibat kapal berbendera Thailand dan kapal nelayan tabrakan di perairan Tuban, Jawa Timur. Berdasarkan informasi petugas Pelabuhan Brondong Lamongan, tabrakan terjadi pada pukul 4 dini hari tadi saat kapal berbendera Thailand KM Tyson sempat membawa tapioka dari Thailand tujuan Surabaya bertabrakan dengan KM Mulia Sejati. Dan untuk mengetahui bagaimana upaya pencarian 15 nelayan yang hilang, saat ini kita sudah terhubung dengan Pak Misngadi, Syah Bandar Pelabuhan Brondong, Lamongan, Jawa Timur. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, bagaimanakah upaya atau bagaimanakah kronologis peristiwa ini, Pak? Siap. Kronologi kejadian ini tadi pagi sekitar pukul 4 pagi, itu kapal nelayan Mulia Sejati ditabrak MV Tyson 4 ya. Di posisi kurang lebih 17 mil dari Pelabuhan Brondong gitu, Pak. Ya. Bagaimanakah upaya pencarian saat ini, Pak? Untuk posisi sekarang sudah dalam taraf evakuasi terhadap 12 orang yang selamat. Untuk yang 15 masih belum diketahui nasibnya. Jadi ini yang 12 untuk dievakuasi ke Pelabuhan Lamongan Sorbes untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut gitu, Pak. Jadi masih 15 orang masih dicari ya, Pak Misngadi ya? Siap. Ini Basarnas beserta tim lainnya menyisir para korban tersebut untuk mencari keberadaan mereka gitu, Pak. Baik, Pak Misngadi, dari 15 orang yang masih dicari, apakah warga negara mereka semua warga negara Indonesia, Pak? Oh, yang dicari ini warga negara kita, Pak. Ini baik. Nelayan dari Juwana, Jawa Tengah gitu, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Misngadi telah memberikan informasi kepada kami.